Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas KD 3.6 mengenai pewarisan buku Mendel. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah kesamaan kedua gambar tersebut? Gambar ini muncul atau foto ini muncul ketika beberapa bulan yang lalu pada saat Idul Adha. Masing-masing dari Sultan Andara ini memamerkan atau memperlihatkan hewan-hewan yang akan mereka jadikan kurban ya untuk Idul Adha dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Marilah kita bandingkan dengan hewan-hewan atau sapi atau domba yang kita gunakan kurban di lingkungan rumah kita sekitarnya ya. Apakah yang seperti kanan, kiri, atau seperti para sultan ini? Apapun bentuknya, dari sapi, berat badan, kondisi, ketika kita mampu untuk memberikan yang terbaik, berikanlah yang terbaik. Tetapi memang kita hanya mampu untuk memberikan dengan harga yang sapi yang kecil, ya tidak apa-apa, yang penting ikhlas gitu ya. Tapi pelajaran lain yang kita ambil dari tayangan gambar-gambar ini adalah berarti ada sapi yang bobotnya luar biasa, bertonton. Ada sapi yang hanya ukuran kintal saja, seperti itu. Nah, kalau gambar ini atau foto ini, coba di sebelah kiri, ini adalah salah satu murid saya, 2 ya. Ada Kartika, lebih mirip ke siapa ya? Sepertinya lebih mirip ke mamahnya. Dan ini Nopi, coba mirip ke siapa ya? Lagi ada yang secara garis besar miripnya ke mamahnya ya. Nah, mirip-mirip. Nah, mungkin dalam satu sifat kita ada yang satu mirip mama, yang satu mirip bapak, begitu. Inilah yang kita akan pelajari di materi hereditas. Jadi kalau kita lihat di buku disebutnya bab 5 atau kita lihat di kurikulum KD 3.5 yaitu mengenai penerapan hukum Mendel. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini ada yang pertama kompetensi dalam bidang pengetahuan menerapkan prinsip pewarisan sifat makhluk hidup berdasarkan hukum Mendel. Sedangkan dari segi faktor keterampilannya menyajikan hasil penerapan hukum Mendel dalam perhitungan peluang dari persilangan makhluk hidup di bidang pertanian dan peternakan. Jadi setiap orang harus bisa menyajikan perhitungan-perhitungan ya soal. Tujuan pembelajarannya yang pertama kita juga kalian harus memahami istilah-istilah penting dalam genetika karena itu modal sebelum kita bisa melakukan persilangan. Yang kedua, menerapkan pola umum hereditas menurut Mendel melalui cara penentuan gamet. Jadi bagaimana cara gamet, jumlah dan jenisnya. Yang ketiga, menerapkan pola umum hereditas menurut Mendel melalui cara penentuan jumlah keturunan. Jadi bagaimana ya cara menentukan jumlah keturunan? Dan yang keempat, mudah-mudahan setelah pembelajaran kali ini kalian memiliki sikap mandiri. Mandiri belajar sendiri mengerjakan soal-soal peluang persilangan. Teliti juga harus teliti ketika menyilangkan, membuat gamet dan sebagainya sehingga hasil yang diperoleh akan sesuai dengan yang diharapkan. Jujur dan disiplin. Ya, dalam setiap ulangan, dalam setiap kegiatan, kalian harus jujur bahwa itu adalah hasil kalian sendiri. Disiplin tentu saja harus tepat waktu, memperhatikan materi pelajaran ini dengan baik. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti halnya tertulis di sini hukum Mendel, siapa sih itu Mendel? Mendel adalah seorang pastor dari Austria. Karena beliau hidupnya sehari-hari di gereja, membereskan gereja termasuk halamannya di sana adalah menemukan yang namanya kacang ercis atau pisum satipum. Beliau mengemukakan 2 hukum. Yang pertama adalah
Alel-alel dari gen yang sama akan terpisah atau tersegregasi saat pembentukan gamet atau sel kelamin. Hukum Mendel 1 ini bisa diperhatikan di persilangan monohibrid. Yang kedua adalah hukum 2 Mendel. Pasangan dari alel-alel gen yang berbeda itu bisa berpasangan secara bebas selama pembentukan gamet. Jadi kalau hukum 1 Mendel itu disebutnya hukum segregasi, kalau hukum 2 Mendel disebutnya hukum asortasi. Ya, dicatat ya, jangan lupa. Tujuan yang pertama pembelajaran kali ini tadi adalah mengenalkan istilah genetika ya. Yang pertama adalah parental, disingkat dengan huruf P besar, yaitu adalah induk atau kedua orang tuanya. Filial disingkat dengan huruf F besar, itu adalah hasil persilangan atau keturunan. F1 adalah generasi pertama alias sejajar dengan anak. F2 adalah generasi kedua, bukan anak kedua, generasi kedua atau sejajar dengan cucu. Genotip adalah istilah yang dipakai untuk menentukan komposisi faktor keturunan. Komposisi gen tidak terlihat secara fisik atau istilah saya pribadi adalah kode simbol dari suatu gen. Sedangkan fenotip itu adalah penampakan dari simbol tersebut alias sifatnya apa. Tanda betina itu adalah ada lingkaran dan ada tanda positif. Sedangkan tanda kelamin jantan ada lingkaran, ada tanda panah. Monohibrid, mono adalah satu, hibrid artinya persilangan, yaitu persilangan antara dua individu yang berbeda dengan satu sifat. Contoh, halis tebal dengan halis tipis, rambut keriting dengan rambut lurus, hidung lurus dengan hidung melengkung, begitu ya. Dihibrid, di artinya dua, hibrid artinya persilangan. Dihibrid artinya persilangan dua individu yang berbeda dengan memperhatikan dua sifat yang berbeda. Contoh, hidung lurus, halis tebal, disilangkan dengan hidung melengkung dengan halis tipis. Seperti itu. Dalam suatu persilangan tidak hanya dua sifat beda, tetapi ini dalam perhitungannya. Fokus memperhatikan satu sifat atau fokus memperhatikan dua sifat. Jadi untuk SMA hanya sampai dua sifat ya di hibrid. Homozigot. Homo artinya sama, sejenis. Individu tersebut dihasilkan dari sel kelamin yang sama sifatnya, sama sifat gitu ya. B besar, B besar. Atau B kecil, B kecil. Itu adalah homozigot. Hurufnya sama, besarnya, kecilnya. Heterozigot, hetero itu berbeda. Individu ini terjadi dari sel kelamin atau terdiri dari sel kelamin yang tidak sama. Contohnya B besar B kecil, A besar A kecil, yang satu kapital, yang satu huruf kecil, simbolnya berbeda. Itulah heterozigot. Alel adalah pasangan gen atau variasi gen. Contoh, ada B besar, ada B kecil, ada A besar, ada A kecil. Seperti itu. Kebanyakan alel itu ada dua versi, kapital, satu kecil. Tetapi ada beberapa sifat yang alelnya lebih dari dua. Seperti golongan darah tidak hanya besar dan kecil, tapi ada A besar, B besar, AB, dan I0 atau tidak ada antigen. Nah itu jadi lebih dari dua, disebutnya alel ganda. Oke. Ini adalah penampakan dari kacang ercis yang diamati oleh Bapak Gregor. Bapak Gregor mengamati ada 7 sifat yang berbeda dari kacang ercis. Bentuk bijinya ada yang bulat dan kerut. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Bentuk polongnya ada yang rata dan berlekuk. Warna polongnya ada yang hijau, ada yang kuning. Warna bunganya ada yang ungu putih. Posisi bunganya ada yang pada batang, ada yang pada ujung. Panjang batang ada yang ukurannya panjang, ada yang ukuran pendek. Ini adalah 7 sifat yang diamati oleh Bapak Mendel. Karena banyak dan terlihat oleh kasat mata atau oleh mata telanjang, makanya ini yang membuat menarik perhatian Bapak Mendel. Bervariasi daripada pohon kacang ercis, jumlah keturunannya banyak, dan juga mudah untuk dikembangbiakan. Seperti itu ya, usia berkembangbiakannya relatif singkat. Oke,
Tujuan pembelajaran yang kedua pada video kali ini adalah menentukan jumlah dan jenis gamet. Jadi sebelum kita bisa menyilangkan dua individu, untuk mempermudahnya kita harus bisa menentukan gametnya. Baik itu jumlah maupun macam atau jenis. Jumlah gamet rumusnya 2 pangkat N. Di mana N itu adalah jumlah alel yang heterozigot. Satu besar, satu kecil. A besar, A kecil berarti N-nya adalah 1. 2 pangkat 1 berarti hasilnya adalah, kok 1? 2 pangkat 1 adalah 2 ya. Kenapa ini 1? Tipe ini ya. N-nya yang 1. Gametnya ada 2. A besar dan A kecil. A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada 2. Si A dan si B. Makanya 2 pangkat 2 alias 4. Oke. Jadi gametnya harus ada 4. Apa ya gametnya 4 itu? Nah kita lihat. A-nya ada 2 macam. Ini menentukan jumlah jenis gametnya. A-nya ada 2 macam, makanya kita tulis ada A besar, ada A kecil. B-nya juga ada 2 macam. Masing-masing A besar, A kecil ini kita cabangkan 2 karena B-nya ada 2. B besar dan B kecil. Yang ini juga dari A kecil ada B besar, B kecil juga. Nah setelah itu barulah kita satukan. A besar ketemu B besar jadilah A besar, B besar. A besar ketemu dengan B kecil jadilah A besar, B kecil. A kecil ketemu dengan B besar jadilah A kecil, B besar. A kecil ketemu dengan B kecil, jadilah A kecil, B kecil. Jadi jumlah gametnya ada 4. Wajib kita harus tahu anak-anak, harus tahu gametnya apa saja sebelum kita bisa menyilangkan membentuk suatu keturunan. Yang tujuan yang ketiga dari video kali ini, video pembelajaran kali ini adalah kalian harus bisa menentukan, memprediksi jumlah gametnya kira-kira ada, tadi jumlah gamet udah ya, jenis gamet udah, jumlah keturunan. Kira-kira nih dari persilangan dua individu ini akan menghasilkan berapa variasi keturunan, begitu ya. Kemungkinan, bukan berarti wajib semua ada di keturunan. Rumusnya, jumlah gamet betina dikawinkan dengan jumlah gamet jantan. Jumlah gametnya. Kan tadi jumlah gamet kita sudah mempelajari 2 pangkat N. Ini satu contoh. A besar A besar, misalkan ini jantan, disilangkan dengan A besar dari betina. Heterozigotnya ada nggak N-nya? Nggak ada. 2 pangkat 0 adalah 1. Yang betinanya juga 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Sekarang menentukan jumlah keturunan. Gamet jantannya 1, gamet betinanya 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi jumlah keturunannya 1 variasi saja. A besar A besar. Contoh yang kedua, misalkan ini yang sebelah kiri adalah jantan. A besar A kecil. Sebelah kanannya adalah betina A besar A besar. Coba si jantannya A besar A kecil. M-nya ada 1 kan? Ada yang heterozigot. Berarti 2 pangkat 1 adalah 2. Si jantannya sudah punya 2 gamet. Individu betinanya A besar ada heterozigot kan? Nggak ada yang besar kecil kan? Itu dominan semua. Berarti heterozigot apa? N-nya 0. 2 pangkat 0 adalah 1. Gamet jantannya 2 gametnya. Gamet betinanya 1 tinggal dikalikan. 2 dikali 1 sama dengan 2. Berarti keturunannya ada 2. Apa saja keturunannya? A besar dan A besar A kecil. Itu contoh persilangan pada monohibrid. Sekarang kita kasih contoh untuk dihibrid, 2 sifat beda. Berarti menggunakan 4 huruf ya. 2 jenis huruf A dan B. Contoh jantannya adalah A besar, A kecil, B besar, B kecil. Heterozigotnya ada si A dan si B kan? Dia 2 huruf yang berbeda. Satu dominan, satu kecil. Berarti 2 pangkat 2. Berarti jumlah gamet jantannya ada 4. Kita simpan si 4. Kita lihat individu betinanya. A besar, A kecil, B besar, B besar. Heterozigotnya hanya ada pada huruf A. Ada satu saja, si A saja. Si B-nya homo, jadi bukan hetero. Berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Gamet jantan ada 4, gamet betina ada 2. 4 dikali 2 adalah 8. Jadi nanti jumlah anaknya itu harus 8. Ini tipe ya, A besarnya kelewat. Ini contoh, tapi ini kita akan bahas pada next time, pada video berikutnya, karena biar setahap-setahap dulu. Kalian memahami istilah hereditas, kalian bisa menentukan jumlah dan jenis gamet, kalian bisa menentukan berapa sih kira-kira atau prediksi jumlah keturunan yang akan dihasilkan. Stop 3 itu dulu aja. Ketika kalian sudah paham, pelajari video ini berulang-ulang sampai paham, baru kita akan
pelajari atau dibuat lagi video berikutnya menentukan keturunannya apa saja. Ini kan baru jumlah keturunannya saja, oke? Demikianlah video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Ketika tidak paham, tonton lagi videonya, lihat lagi PowerPoint-nya, materinya. Masih tetap tidak paham? Silakan ketemu dengan Ibu. Kita face to face untuk menjelaskannya, oke? Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan kesalahan dari perkataan dan perbuatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.